warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ria Jenny, mahasiswa dari Keperawatan Universitas Semarang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya ini kepada keluarga Deandri di Kelurahan Sembongharjo. Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau memberikan arti atau tujuan yang belum dimengerti masyarakat sekitar, yaitu nanti saya akan memberitahukan definisi, cara, dan dampak serta penyebab dari stres. Kita sudah tidak asing lagi ya mengenai stres ya Bu ya di lingkungan sekitar kita. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, manajemen stres. Ada yang tahu stres itu apa? Ada yang tahu? Pusing. Stres itu Banyak pikiran. mikir apa? Pikir negara. Pikir corona ya dia. Ya. Baik, di sini saya akan mendefinisikan stres. Stres yaitu reaksi setiap individu terhadap tuntutan lingkungan yang tanpa berbahaya. Jadi tubuh kita kayak tidak menerima bahaya atau sesuatu yang sulit. Jadi kita tuh kayak banyak mikir, banyak apa kan kayak otak dan tubuh kita tidak merespon. Jadi kayak apa namanya kayak menolak. Jadi itu bikin kita stres gitu loh. Stres boleh. Stres boleh. Ya, stres itu boleh. Karena di hidup kita sesuai dengan buku yang saya baca, stres itu boleh. Tapi kalau terlalu stres itu juga tidak baik. Orang stres itu beda dengan orang gila. Gila itu orang yang tidak mempunyai pikiran. Kalau stres itu orang yang mempunyai pikiran jernih tetapi terlalu terkekang dengan pikiran-pikiran itu saja, terlalu memikirkan sesuatu yang monoton atau itu saja. Jadi di sini gimana ya, kayak stres itu tuh bisa datang dari mana aja. Penyebabnya stres itu banyak, dari faktor lingkungan. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi, kayak zaman sekarang kan corona COVID-19 itu susah banget kan, pekerjaan juga dikeluarkan, susah jualan, susah kerja gitu, ekonomi menurun semua ya. Terus ketidakpastian politik, kayak politik kita tuh kayak mikir kayak dukung siapa, tapi ternyata kalau udah jadi kan tidak, pihak tersebut tidak akan membantu kita dalam apapun, kayak kacang lupa kulitnya gitu loh, kebanyakan kayak gitu ya. Terus gaptek, kebanyakan ibu-ibu desa, ibu-ibu kan beda dari ibu-ibu zaman sekarang ya, nggak pegang HP, jadi kayak kurang pengetahuan gitu loh. Terus habis itu kemacetan lalu lintas pada saat pulang kerja atau mau pergi atau mau kemana kan, kalau macet kayak stres gitu loh, nunggu sesuatu yang tidak pasti. Terus yang kedua itu faktor organisasi. Faktor organisasi yang pertama itu gangguan komunikasi, kayak hubungan tidak baik kepada orang atau dijahatin apa gimana gitu. Yang kedua pimpinan yang otoriter. Kita mempunyai pimpinan atau bos itu tuh yang selalu mengekang kita, yang kita tuh tidak diberi kesempatan untuk gimana ya, istirahat pertama. Terus yang kedua tidak diberikan sesuatu untuk kita berpikir dan melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Terus perubahan organisasi, kayak kita tuh ikut organisasi tapi kok apa ya, organisasi itu tuh lama-lama kayak mengekang kita dengan persyaratan dan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan apa yang diputusin di awal. Terus yang ketiga adalah faktor diri. Faktor diri adalah salah pengelolaan hidup, yaitu kebanyakan orang tuh gimana ya, cara pandangnya tuh berbeda-beda. Jadi pengelolaan hidup kayak di medis atau kesehatan biasa itu tuh pikirannya tuh beda. Itu tuh kayak gimana ya, ya ini tergantung pikiran masing-masing juga. Yang kedua problem keluarga, adanya masalah di keluarga membuat kita stres, membuat kita bingung akan melakukan sesuatu dan menyebabkan kita stres karena pikiran tentang masalah keluarga. Yang ketiga, target tidak realistis. Kita mempunyai tujuan tapi tujuan itu tidak tercapai dan tidak realita. Itu membuat kita kayak banyak pikir, kenapa ya kok nggak bisa gini, itu menyebabkan kita stres juga. Yang keempat tuh ada perkawinan tidak harmonis, adalah cerai bisa, terus banyak bertengkar, banyak masalah, terus kebiasaan buruk yaitu minum-minuman, tongkrong, atau pergi tanpa mengenal waktu, dan apa ya, banyak dilakukan anak zaman sekarang juga bolos gitu loh. Kebiasaan buruk itu harus
dihindari ya Bu ya. Dia itu harus dihindari ya, nggak boleh ya. Terus ini adalah penyebabnya. Terus selanjutnya tuh dampak stres. Stres tuh mempunyai banyak dampak. Yang pertama itu gangguan fisik, itu berkeringat, kayak kita kan mikir terlalu apa ya, tegang, mikir terlalu keras tuh bisa menyebabkan kita berkeringat secara banyak, jantung berdebar, kayak nggak stabil gitu loh. Terus habis itu penekanan tekanan darah, bisa juga darah tinggi, kita karena kita mikir sesuatu masalah yang itu saja, serta gangguan pola saluran pencernaan juga kita terganggu. Selanjutnya yaitu gangguan psikologi yaitu kalau kita stres, banyak memikirkan sesuatu atau memikirkan itu saja dalam itu, kita bisa sering lupa akan sesuatu yang lainnya yang tidak berhubungan dengan itu. Jadi usahakan kita tuh apa ya namanya tuh berpikir keras boleh, tapi harus ada waktu kita untuk istirahat agar kita tidak terlalu stres, agar bisa melanjutkan atau mengerjakan sesuatu dengan pasti. Yang ketiga, susah tidur atau insomnia. Biasanya orang yang stres atau banyak pikiran itu susah tidur atau kalau apa namanya ya, begadang, bahasa gaulnya itu insomnia gitu loh buat anak muda. Nah, terus habis itu mudah marah, tidak bisa tersenyum, terus kesal, terus berteriak-teriak. Habis itu kebiasaan makan tuh berubah tidak sesuai dengan tepat waktu. Yang ketiga itu ada gangguan perilaku. Gangguan perilaku adalah super sensitif. Misal ditanya orang baik-baik, jawabannya nggak baik, ya biasanya kayak gitu. Terus habis itu kan produktivitas naik turun, kayak kita tuh malas ngapa-ngapain. Biasanya kalau kebanyakan pikiran, kita stres, itu kita kayak malas ngapa-ngapain ya Bu ya, biasanya ya Bu ya. Kita tuh kayak tergantung terpacu dengan satu masalah yang bikin kita stres itu. Terus perilaku berubah-ubah, kasar dan keras. Untuk itu di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara penanganan stres, yaitu yang pertama, jaga selalu kondisi tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Tiap hari usahakan bisa makan sayuran, buah, daging itu Bu. Nggak harus yang mahal-mahal, yang penting itu ada 4 sehat 5 sempurnanya. Kalau bisa juga minum susu. Habis itu tidur dan istirahat yang cukup, biar apa? Biar kita nggak stres. Kebanyakan orang, kembali lagi yang tadi, insomnia atau susah tidur itu kebanyakan orang yang kebanyakan pikiran dan kurang tidur. Untuk itu kita harus tidurnya cukup, minimal tuh 8 jam sehari itu 8 jam Bu, harus tidur. Terus olahraga teratur, bisa seminggu sekali, sebulan sekali, biar kita tubuh kita juga membaik dan sehat, tidak stres. Terus yang selanjutnya itu adalah selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, kita usahakan berpikir positif. Berpikir positif tentang apapun yang kita jalani, yang kita dapatkan, yang kita ketahui dan kita dengar atau kita lihat. Selanjutnya melakukan hobinya nyanyi, masak gitu loh Bu. Kita harus melakukan sesuatu hal-hal yang menurut kita tuh membuat kita bisa menjadi senang, menjadi tidak apa ya, bisa menghilangkan stres gitu loh Bu. Jadi bisa masak, pergi atau main kemana gitu, biar kita tuh juga punya refreshing, biar nggak terlalu terpacu dengan hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan setiap hari. Selanjutnya yaitu jangan terpaku pada rutinitas. Rutinitas itu baik ya, kayak masak, nyuci, ngepel itu ya memang setiap hari. Maksudnya tuh jangan terpacu untuk itu. Misal jam segini harus segini, jangan sampai waktu yang mengatur kita. Kalau bisa kita yang harus mengatur waktu dengan baik. Jadi apa ya, kalau kita mengatur waktu dengan baik itu semua akan berjalan dengan sesuai rencana dan tidak ada yang terbengkalai. Terus kalau misalnya Bapak Ibu adik kalau stres, biasanya di keperawatan itu saya diajarkan banyak sekali cara untuk menghadapi stres, menghilangkan nyeri, yaitu di masyarakat umumnya saya menggunakan dengan teknik relaksasi tarik nafas dalam dan ditahan selama 3 detik. Caranya yaitu tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3 dan keluarkan secara pelan-pelan. Itu diulangi secara 3 kali. Ibu bisa melakukan ini, adik juga bisa melakukan ini, semua orang bisa melakukan. Kalau pada saat itu sedang stres atau nyeri pun juga bisa, karena di keperawatan saya diajarkan seperti itu. Tarik nafas dalam, menahan 3 detik bisa menghilangkan nyeri, dan ini juga bisa membantu mengurangi stres atau sesuatu yang bisa membahayakan diri kita.
Terus yang selanjutnya berkomunikasi dengan baik, kembali lagi seperti ini, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Yang selanjutnya selalu senyum, ramah dan menghargai. Terus beribadah dan berdoa, jangan lupa bersyukur dan selalu menjaga ibadah dan berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan minta pertolongan, serta menceritakan semua itu lebih baik kepada Allah daripada kepada orang lain. Untuk itu apakah ibu dan adik sudah mengerti? Apa pengertian stres itu apa menurut adik? Stres itu apa? Kan pikiran Terus loh. tuh kebanyakan pikiran. Terus Terus biasanya mikir apa? ya mikir Sekolah. Sekolah pelajaran. susah gitu ya, dia biasanya kan Iya. kayak pelajaran yang tidak disukai kan itu kayak kita udah gak suka, susah, jadi kan kayak males, stres gitu, tapi dituntut untuk kita harus tahu dan kita harus mengerjakan itu loh. Terus untuk itu ada yang mau ditanyakan nggak, sesuatu tentang manajemen stres gitu apa? Oh tidak ada. Baik, berarti di sini itu ya sudah pada tahu ya, dan ini udah umum ya manajemen stres di itu. Untuk itu terima kasih. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan dari saya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, dan semoga bermanfaat untuk semua, bisa di-share juga ke teman-teman atau keluarga selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.